Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMK Negeri 7 Buru. Kali ini di samping saya sudah hadir Bapak Yuda Agista. Beliau ini merupakan sahabat teknologi Provinsi Maluku tahun 2023 dan 2024. Halo Bapak. Halo Keisha. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast ini. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Keisha gimana? Alhamdulillah Pak. Dengar-dengar Pak Yuda ini lagi mengikuti pelatihan pembatik ya Pak? Betul sekali, pembatik. Apa sih Pak pembatik itu? Ya, pembatik itu adalah sebenarnya singkatan kepanjangannya dari pembelajaran berbasis TIK, yaitu yang diselenggarakan oleh Kementerian Kemendikbudristek, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal teknologi untuk pengimplementasian dalam pembelajaran di kelas. Intinya seperti itu. Bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana sampai Bapak bisa sampai di tahap ini? Oke, jadi awalnya dulu saya coba ada lihat-lihat ya di WA gitu, ada yang share tahun 2023 nih, ada yang share pembatik gitu. Apa sih pembatik? Saya pengen tahu nih. Oh ternyata memang untuk tujuannya bagus untuk peningkatan kompetensi guru. Maka dari itu Pak Yuda tahun 2023 kemarin ikut dan alhamdulillah lolos sampai level 4 jadi sahabat teknologi. 2023 itu sampai ke tingkat 5 besar bahkan Pak Yuda ya, untuk sampai ke untuk seleksi duta teknologi, namun memang belum beruntung aja. Kemudian tahun ini alhamdulillah mencoba lagi dan sampai di level yang sama 2024 ini sampai di level 4 berbagi dan berkolaborasi. Gitu ceritanya Keisha. Pak Yuda, bisa nggak Pak Bapak jelaskan bagaimana kondisi pembelajaran IPAS di SMK Negeri 7 Buru ini sebelum adanya inovasi VR Box ini diterapkan? Sebenarnya saya mau mengajak dulu kita merefleksi ya. Kalau Keisha kan kelas DPIB ya, pernah diajar IPAS juga ya. Iya. Menurut Keisha ya, gimana perasaan Keisha ketika Keisha belajar hanya membaca buku, kemudian dijelaskan sama guru gitu, dibandingkan dengan Keisha mungkin belajar sambil melihat video, melihat dari VR Box begitu. Menurut Keisha sendiri nih, kalau Pak Yuda mau tanya, lebih suka yang mana? Kalau Keisha pribadi jujur yang melihat gitu dari VR Box atau melakukan sendiri gitu, itu lebih paham aja. Nah, berangkat dari situ cerita itu Keisha, Pak Yuda melihat bahwasanya situasi motivasi belajar siswa di kelas itu rendah ketika Bapak Ibu guru itu mengajar dengan metode ceramah gitu ya, metode yang konvensional. Maka dari itu Pak Yuda itu berusaha bagaimana supaya anak-anak Pak Yuda nanti belajarnya itu lebih seru, lebih termotivasi, lebih menyenangkan adalah dengan cara menghadirkan VR Box dalam pembelajaran salah satunya ya. Makanya inovasi Pak Yuda itu saya sebut si Vira Cantik ya. Si Vira Cantik. Kepanjangannya inovasi virtual reality cakap keanekaragaman hayati pada proyek IPAS. Sehingga nanti apa yang Pak Yuda sampaikan itu anak-anak lebih senang, lebih menarik seperti melihat dunia nyata ya. Karena di dalamnya itu ada biota yang ada di dalam laut, itu bisa mereka lihat secara langsung kayak menyelam asli begitu kalau di VR Box. Mungkin itu ya, jadi supaya meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Pak, saat Bapak mulai menerapkan teknologi belajar dengan VR Box ini, apa aja sih Pak tantangan yang Bapak alami? Nah, tantangan banyak sebenarnya, namun yang paling menurut Pak Yuda paling besar itu tantangannya adalah pada persiapan, kemudian sarana prasarana penunjang. Jadi guru harus mempersiapkan dulu nih apa yang nanti akan diajarkan di kelas, termasuk membuat video pembelajaran yang kita integrasikan di dalam VR Box itu. Jadi makanya Pak Yuda sering-sering membuat video pembelajaran itu, tujuannya itu bikin materi di Canva, kemudian kita masukkan ke VR Box supaya nanti anak-anak bisa lihat langsung dari VR Box. Kemudian tentu kita harus beli alatnya ya. Alatnya itu Pak Yuda beli di online shop. Jadi karena kita di Maluku nih, jadi pengirimannya agak lama. Itu yang mungkin tantangannya. Padahal harus minggu depan itu harus sudah mengajar IPAS, belajar
dan alatnya belum datang. Jadi Pak Yuda mungkin tantangannya di sana harus mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Dan keberagaman motivasi siswa sih, minat siswa itu beda-beda. Ada yang minatnya mungkin belajar IPAS di luar ruangan atau di dalam ruangan, gitu tantangannya. Oke Pak, bisa nggak Bapak jelaskan langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mengimplementasikan VR Box dan video pembelajaran interaktif dalam materi IPAS ini? Ya, langkah-langkah pertama Pak Yuda harus beli tuh VR Box-nya. Ya, VR Box-nya sudah ada, lalu Pak Yuda merancang pembelajarannya. Karena IPAS, Pak Yuda itu pakai model pembelajaran namanya PJBL atau Project Based Learning, pembelajaran berbasis project. Nah, Pak Yuda masukkanlah di situ ada yaitu VR Box terintegrasi dengan video pembelajaran. Kemudian Pak Yuda merancang nih pembelajarannya, hari pertama nanti apa, hari kedua apa, sampai ke tingkat anak-anak memakai VR Box itu untuk berdiskusi bersama kelompoknya sampai mempresentasikan hasil dari proyeknya itu. Jadi begitu. Nah Pak, setelah beberapa waktu penerapan ini mungkin ya, apa hasil atau dampak yang terbesar yang Bapak lihat dari penggunaan VR Box dalam pembelajaran IPAS? Apa siswa lebih mudah memahami konsep-konsep tertentu atau gimana Pak? Ya, kan VR Box itu membuat pengalaman yang lebih imersif ya. Imersif itu sampai kelihatan nyata gitu karena 3D kan. Iya benar. Kita bisa melihat misalnya ikan Nemo yang di bawah laut itu yang aslinya seperti apa sih? Kayak bisa kita seperti memegangnya langsung gitu karena kita merasa nyata, ya seperti nyata begitu. Jadi itu kemudian motivasi belajar siswa meningkat. Jadi anak-anak kalau Pak Yuda mau masuk, Pak kita pakai VR Box lagi gitu. Atau Pak kita mau lihat ekosistem yang ada di bawah laut. Excited. Kemudian nilainya juga berpengaruh. Yang awalnya nilainya mungkin ya kurang begitu tinggi, maka dengan adanya VR Box, dengan semangat itu mereka semangat belajar, akhirnya mengerjakan soal-soal dengan baik, akhirnya nilainya juga meningkat. Nah Pak, apa sih pesan Bapak bagi guru-guru lain yang ingin mengadopsi teknologi seperti VR dalam pembelajaran IPAS atau mungkin mata pelajaran lain? Ada apa pesan-pesan Bapak? Iya. Buat rekan-rekan guru seluruh Indonesia, saya bukan berarti saya sudah penerapan ini juga berhasil. Saya terus mencoba dan saya terus merefleksi dan mengevaluasi apa dari inovasi saya mungkin kurang. Namun ketika saya berusaha berbagi, semoga ini menjadi inspirasi Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, bahwasanya pembelajaran IPAS itu tidak harus kita belajar di dalam kelas begitu. Kita juga bisa menerapkan teknologi di dalamnya. Seperti yang saya lakukan, saya menggunakan VR Box supaya pembelajaran menjadi lebih imersif. Jadi anak-anak melihat ekosistem itu serasa nyata begitu. Jangan hanya membayangkan saja ekosistem hutan hujan tropis itu bagaimana sih, ekosistem di terumbu karang itu bagaimana sih. Nah, ketika anak-anak dibawa untuk melihat ekosistem secara real, secara imersif, maka ini akan berdampak terhadap motivasi belajar siswa. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, mari kita meningkatkan kompetensi guru untuk selalu belajar dan menerapkan teknologi dalam setiap pembelajaran kita. Gitu. Oke. Mungkin segitu saja Bapak, terima kasih banyak Sama-sama, Bapak Kesya. atas kehadiran dan senang untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih juga. Sampai jumpa pemirsa pada podcast-podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.